SD pun juga ada. SD? Iya. Maksudnya kenapa dong? Bullying ya? Nah, kalau yang SD, SMP ini biasanya masalah bullying. Oke. Bullying itu pun juga bisa dilakukan oleh teman-temannya dan dilakukan oleh gurunya sendiri di sekolah. Selain orang tua yang keras, itu berpengaruh sama pola asuh juga dari orang tua yang sering bertengkar di depan anak. Oke. Itu juga akan membentuk anak ini menjadi anak yang temperamen tinggi. Keluar dari orang tuanya mungkin yang tidak pernah keluar rumah, rasa takut, oh awas kamu nggak usah ke sana, nanti kamu diculik, oh jangan ke situ nanti kamu jatuh. Nah nanti anak itu akan terbentuk, anak itu tidak punya rasa percaya diri. Takut nanti begini, overthinking jadinya. Anak laki-laki itu, dia itu kalau dia lelah pulang sekolah, kalau kita tanya, pasti dia banyak diam. Banyak diam. Ya, dia nggak mau banyak ngomong. Kadang kita kalau orang tua yang nggak paham, kita paksa, kamu kenapa sih? Kamu ada apa sih? Yang padahal dia sendiri nggak mau mengungkapkan itu. Iya. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan itu dia mau bercerita. Bisa tentukan dia adiksi, kita periksa dulu dok. Periksa dulu. Kan. Nah, biasanya kalau yang adiksi gadget itu tuh apa sampai ini dia tuh, sampai mau pinjol-pinjol untuk apa tuh namanya itu kalau yang game online. Oh, beli sampai token itu ya? Iya, sampai puluhan juta. Itu sudah adiksi jatuhnya. Sudah adiksi. Iya. Yang intinya tuh saya minta orang tua sebagai orang tua mau belajar. Itu kuncinya, mau belajar. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak mau belajar, ya kita nggak akan bisa merubah anak kita menjadi lebih baik. Halo sahabat semua, kembali lagi ke YouTube channel Sahabat Dr. Eko. Kali ini kita masuk ke dalam segmen Meet the Expert atau ngobrol dengan ahli. Dan pada hari ini sudah sangat beruntung sekali kita kedatangan tamu ahli di bidangnya, seorang psikiater, dokter spesialis jiwa, Dr. Arashi Nanda, SPKJ. Ya, selamat datang dok di channel YouTube kami. Ya, gimana dok kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Pasien-pasiennya sehat? Alhamdulillah sehat juga. Dengan rajin kontrol ya. Dengan rajin kontrol sehat-sehat. Dok, pertanyaan pertama. Psikiater tuh pernah stres nggak sih? Ya pastilah pernah. Kan manusia. Bisa stres juga ya? Bisa. Kita kan prinsipnya tuh orang psikiater itu kan dia juga manusia yang hidup ya kan. Iya. Psikiater pun juga nggak luput dari masalah. Yang pertama mungkin masalah pekerjaan, masalah keluarga, ya kan, atau masalah dengan hubungan sosial dengan orang lain. Jadi nggak bisa juga kalau kita bilang, oh psikiater kok bisa stres ya, itu saya menolak sekali begitu. Oh bisa juga berarti? Bisa juga stres, tetapi mungkin caranya kita bisa mengendalikan bagaimana caranya supaya stresnya itu nggak terlalu berat. Oke, dan udah tahu tekniknya ya. Betul. Ya. Apa namanya dok? Coping mechanism ya? Apa sih? Mekanisme coping. Mekanisme ya sama coping, aja. Ya? Coping mechanism bahasa Inggrisnya. Oke, ya, berarti pernah juga ya dok ya? Pernah. Tapi nggak sampai minum obat dong, konsumsi obat dong ya? Insya Allah sih nggak sampai gitu. Ataupun misalnya kalau kita ada mungkin susah tidur, tapi susah tidurnya biasanya karena kita kesakitan, mungkin kita minum obat tidurnya itu bukan yang jenisnya psikotropika. Sekarang kan ada seperti kayak melatonin gitu kan, jadi obat-obat yang membantu kita untuk tidur gitu. Cuman dia tidak akan ketergantungan gitu. Tapi kita minum cuma sekali-sekali, bukan minum rutin. Baik, dokter. Sekarang kita masuk ke topik yang utama nih dok. Okay. Jadi kita akan membahas tentang yang terkini, mental health. Di mana-mana semua ngomongin tentang mental health. Betul. Sedikit-dikit mental health, life work balance, kayak gitu sekarang ya. Gimana dok pendapatnya tentang kondisi terkini Gen Z? Kita dulu deh milenial ya, milenial, dokter milenial atau baby boomers? Kita golongannya udah lama banget ya. Milenial, Gen Z,
Gen Z sama Sekarang ya Gen milenial ya. Alpha. Karena kan ada Gen Z, ada Gen Gen Z, Alpha. Gen Alpha. Ya, sebenarnya hampir sama semuanya. Hampir sama. Ya. Gimana dokter memandang mental health di pada Gen Z sama Gen Alpha sekarang? Bagus banget ya Dokter Eko pembahasannya sekarang ini masalah mental health masa-masa Gen Z dan Gen Alpha saat ini. Ini memang adalah suatu masalah yang memang pertama sedang booming, yang kedua memang sedang marak-maraknya ya di dunia nyata yang harus kita alamin. Yaitu khususnya anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini sangat berbeda dengan kondisi saat kita dulu seperti apa, ya kan? Nah, jadi dengan masa Gen Z dan Gen Alpha sekarang ini, itu banyak sekali anak-anak remaja yang sedikit-sedikit itu atau ada masalah sedikit, itu larinya ke depresi, ya kan? Nah, nanti larinya lagi ke gangguan mood. Sekarang terkenal dengan ada namanya itu gangguan afektif bipolar. Dan gangguan afektif bipolar ini yang awalnya itu adalah dialami adanya depresi. Ya. Pada remaja sangat banyak sekali, kebetulan pasien-pasien saya itu memang banyak anak remaja. Ya, nah remaja mereka tuh Gen Z atau Gen Alpha ya dok sekarang? Mereka kan sekarang ini Gen Z, ya Gen kan? Z, ya? Nah tapi Gen Alpha anak SMP, SMA pun juga banyak. Sudah mulai banyak? Sudah, SMP? Iya, dari SMP, SD pun juga ada. SD? Iya. Maksudnya kenapa dok? Bullying ya? Nah, kalau yang SD, SMP ini biasanya masalah bullying. Okay. Bullying itu pun juga bisa dilakukan oleh teman-temannya dan dilakukan oleh gurunya sendiri di sekolah. Oke. Nah, itu. Kalau teman-teman bahkan guru. Iya. Jadi kalau yang guru ini rata-rata mereka contoh. Kalau saya perhatikan ya, saya lihat nih sekarang guru-guru sekolah, ya, terutama mungkin guru untuk sekolah negeri. Kalau saya paling banyak perhatikan. Kalau untuk sekolah swasta mereka satu nyaman di sekolah. Mungkin pendapatan yang mereka dapatkan juga berbeda dengan sekolah negeri ya. Jadi mereka pasti punya prinsip untuk menjaga anak-anak didik mereka. Tetapi kalau di sekolah negeri yang saya perhatikan, prinsip mereka adalah yang penting gue ngajar. Gue didik anak ini di sekolah, tetapi tidak dia perhatikan bagaimana cara dia mendidik anak ini supaya anak ini tidak merasa dimarahi, ya kan? Atau anak ini merasa tidak dikesampingkan sama gurunya. Nah, kasus-kasus yang banyak sekarang dihadapi oleh guru, yang dihadapi anak sekolah ini seperti anak SD. Cara mengajar gurunya ini keras, apalagi ini Sumatera Barat ya Dr. Eko. Nah, jadi kalau saya perhatikan di Sumatera Barat ini cara bicara guru sekolahnya ini terkadang hampir sama dia di rumah dengan di sekolah dia bawa. Contohnya di rumah mungkin dia kalau orang Minang bilang ini mengumpat gitu bahasanya. Nah, itu pun dilakukan juga di sekolah. Nah, dia tidak perhatikan bahwa apakah anak ini marahkah, sedihkah, merasa tertekankah dibicarakan seperti itu. Nah, ada kasus yang saya hadapi adalah dia anak SD di sebuah sekolah dasar di Kota Padang. Ya, jadi gurunya ini cara mengajarnya itu yaitu dengan cara membentak. Ya, terus dan juga anak ini ada dibedakan dengan siswa yang lain. Mungkin anak ini kognitifnya kurang, ya kan, mungkin dia tidak seperti anak lainnya, itu kan wajar. Apalagi sekarang anak sekolah dasar itu kan dari TK, di TK itu tidak diajar membaca menulis, langsung masuk SD. Otomatis kan sebenarnya tugas guru SD kelas 1 itu adalah mengajarkan untuk membaca. Tetapi itu tidak dilakukan terkadang karena mungkin prinsipnya dia di TK mungkin sudah bisa belajar kok, sudah bisa membaca kok. Jadi muridnya stres jadinya. Ya, anak ini tiba-tiba rasa takut tidak mau datang ke sekolah. Tidak mau sekolah lagi? Ya, setiap disuruh pergi ke sekolah selalu jawabannya, enggak aku sakit perut. Enggak aku pusing. Jadi udah selama 1 bulan tidak mau datang ke sekolah. Pergi mengaji pun tidak mau. Karena ada rasa takut dia mungkin dimarahi. Mungkin juga ada kadang guru yang suka main. Seperti itu. Nah. Dok, gini dok, bukannya
kalau menurut saya malah sebaliknya ya dok ya. Bukannya apakah Gen Z sama Gen Alpha sekarang ini eh apa ya, penanganan dari guru bukannya lebih lunak ya? Saya berpikir gini dok, mental mereka lah yang lebih lemah dibanding kita dulu. Nah, apakah tidak seperti itu? Kan kebalikannya ya dok? Iya, tadi saya bilang tidak semua guru memahami itu, Dokter Eko. Di Iya. satu sisi, di sekolah negeri itu mungkin gurunya tahu, paham, tetapi mungkin satu yang mereka pikirkan kembali ke arah mana? Ke arah materinya kan, berarti kan. Nah, jadi jarang guru-guru yang ada prinsip untuk membina anak dengan baik, dengan sabar. Nah, apalagi khususnya biasanya guru-guru yang udah berumur. Guru-guru yang rata-rata kelas ini guru-guru yang sudah berumur. Beda dengan guru-guru baru. Walaupun di sekolah negeri mereka sabar, jadi ada perbedaan di situ. Nah, biasanya kalau guru-guru yang lama ini yang sudah tua ini mereka mungkin punya prinsip yang saya dulu sama orang tua saya juga dikerasin kok. Saya juga dulu mendidik anak saya keras. Jadi dia tidak ada perbedaan anak sekarang sama zaman dulu. Dia kurang paham itu. Nah, di situ letaknya. Betul. Beda dengan guru baru. Nah, kalau guru baru mereka itu sudah memahami, oh iya, anak-anak tidak bisa diajarkan secara keras. Anak-anak tidak bisa dibedakan dalam sekolah, dalam kelas. Betul. Ya kan? Nah, mereka paham. Tetapi kalau anak-anak yang diajar oleh guru-guru yang usianya itu mungkin sudah mau pensiun atau mungkin juga sudah lama dia mengajar, itu pasti ada perbedaan dengan gurunya yang kalau gurunya itu masih muda. Iya, jadi oke, saya mengerti dok. Berarti memang ada ya perbedaan antara kekokohan mental Gen Z sama Alpha sekarang dengan kita zaman milenial dulu ya. Jauh berbedanya. Jauh berbeda. Betul. Dan guru yang tidak bisa beradaptasi dengan itu malah bisa menyakiti mental si anak ya. Iya. Dan mereka berpikir gini, kenapa saya nggak ngapa-ngapain sama anak ibu? Nah, tetapi ternyata dia ngapa-ngapain mungkin dari secara bullying, secara verbal. Kamu tuh bodoh ya, kamu tuh nggak bisa apa-apa ya. Nah, itu mungkin menurut beliau itu hal biasa karena zaman waktu dia ngajar dia masih muda, dia ungkapkan ke muridnya. Betul. Tetapi zaman dulu murid tidak seperti sekarang kan? Iya. Nah, kalau anak sekarang nggak bisa digituin, Dokter Eko. Nah, dok, menurut Dokter Nanda nih, apa sih penyebabnya perbedaan mental antara anak zaman milenial dulu dengan Gen Z dan Gen Alpha sekarang? Ya, yang pertama kalau saya lihat mungkin karena ya seperti sekarang ini kan zaman ini kan kayak HP, ya kan berita-berita yang gampang mereka lihat. Mereka kan sekarang bebas megang HP. Iya, betul. Mereka lihat YouTube, TikTok, ya kan. Nah, jadi komunikasi juga yang mereka dapatkan itu terkadang bukan hanya dari orang tua, kadang mereka komunikasi itu banyak dari teman-teman. Nah, jadi anak sekarang itu nggak bisa kita paksakan gitu kan. Nah, kita yang harus memahami. Saya pun juga sebagai psikiater, saya kan juga sebagai orang tua. Betul. Nah, terkadang saya juga perlu kadang-kadang tuh penyegaran gitu. Istilahnya tuh kadang anak saya misalnya saya lihat kok agak gimana, gampang emosi, gampang marah. Nah, kalau saya bukan seorang psikiater, saya nggak memahami itu dan saya menganggap apa yang saya lakukan keras dengan anak betul. Tetapi karena saya seorang psikiater, saya berpikir lagi, oh iya, kalau anak saya sekarang keras, mungkin karena dulu saya keras dengan anak saya. Karena apa? Ketidakpahaman saya. Karena saya pun juga orang tua saya juga keras, gitu loh. Biasanya itu akan mengingat kembali. Saya lihat loading saya lagi kembali. Oh, dulu mama keras sama saya. Karena contoh anak sekarang kalau habis makan, contoh nih ya, kalau kita kan zaman dulu sama orang tua cuci piring kita cuci, ya kan. Kalau sekarang kan enggak, cuci piring enggak, males, capek, kan begitu. Nah, kadang kita mau emosi gimana ya, nggak bisa ya kita mau emosi. Cuma, tapi kalau kita nggak kasih tahu, kapan dia mau bisa? Nah, anak sekarang nggak bisa kita gitukan. Kalau zaman dulu kita dikasih tahu orang tua, iya ma, kerjain ya nak, iya ma. Anak sekarang, ibu aja dulu nggak kayak gitu kok, masa kok disuruh ngerjain? Nah, dijawab sama kita. Nah, itu yang kita harus pelajarin. Iya. Dok, selain faktor informasi tadi, faktor orang tua
berpengaruh nggak sih? Sangat berpengaruh. Oke. Pola asuh namanya. Seperti apa dok pola asuh itu? Mempengaruhi gen alpha sama Z sekarang? Jadi sebenarnya ya pola asuh itu sudah turun-menurun Dr. Eko. Contoh nih kayak, nih saya memberikan contoh aja ya. Iya. Contoh misalnya saya dilahirkan oleh kedua orang tua saya, mama papa saya. Nah, mama saya orangnya keras. Jadi kan saya terdidik keras. Ya kan. Nah, tetapi karena saya ini bukan gen Z dan gen alpha, nah saya tidak ada masalah saat itu dididik sama orang tua keras. Ya, jadi saya masih bisa menerima, oh ya mungkin orang tua saya mendidik saya keras tujuannya baik supaya saya mandiri. Nah, jadi dari orang tua saya yang keras itu saya punya anak lagi, ya kan? Iya betul. Nah, jadi saya didik lagi anak saya keras. Ternyata anak saya nggak bisa menerima itu, karena anak sekarang sedikit kita keraskan nggak bisa, emosi. Nah, karena saya didik anak saya keras, akhirnya anak saya itu merasa kayak semacam terkukung gitu. Ini salah, itu salah. Akhirnya anak itu berpengaruh. Jadi semua itu dari pola asuh. Pola asuh pertama, selain orang tua yang keras, itu berpengaruh sama pola asuh juga dari orang tua yang sering bertengkar di depan anak. Oke. Itu juga akan membentuk anak ini menjadi anak yang temperamen tinggi. Nanti dia melihat orang tua berantem, otomatis nanti biasanya dengan teman-temannya atau dengan pasangannya pun dia seperti itu. Karena dia melihat contoh kan berarti. Iya. Makanya terkadang saya pun juga kadang suka, misal dia kadang suka gimana, mungkin kita namanya rumah tangga pasti ada masalah ya, mungkin orang tua juga seperti itu, orang tua yang lain. Kadang mereka yang tidak mengerti di depan anak, akhirnya anaknya pun juga seperti itu, anaknya stres. Nah, terus yang berikutnya memang anak yang dididik secara sedikit disalahkan, itu berpengaruh. Sering disalahkan ya dok ya? Terus yang berikutnya anak-anak yang memang dididik yang contoh keluar dari orang tuanya mungkin yang tidak pernah keluar rumah, rasa takut, oh awas kamu nggak usah ke sana, nanti kamu diculik, oh jangan ke situ nanti kamu jatuh. Nah nanti anak itu akan terbentuk, anak itu tidak punya rasa percaya diri. Takut nanti begini, overthinking jadinya. Nah seperti itu. Jadi banyak kalau kita urut-urutkan ini masalah pola asuh yang diberikan sama orang tua itu banyak pengaruhnya ke anak. Anak bisa mengalami trauma. Trauma dari mana? Perceraian orang tua. Itu salah satu. Pertengkaran orang tua, perceraian orang tua, ya kan? Ya orang tua yang sudah tidak ada. Akhirnya anak ini terbentuk dididik oleh keluarganya. Seperti apa keluarganya? Itu berpengaruh sampai anak ini nanti setelah menjadi dewasa. Oke. Dok, berbeda nggak sih mekanisme coping tadi kan gini, kan ada faktor eksternal, ada faktor internal, ya kan? Faktor eksternal ini yang tadi, apakah pola asuhnya di mana, kemudian ada bullying dari luar atau ada stresor dari luar misalnya. Kemudian maksud saya berbeda nggak sih coping mekanisme kontrol anak sekarang dengan yang dulu? Atau memang sama saja sebenarnya, cuman pola asuh aja yang berbeda? Apa sih sebenarnya? Yang sebenarnya sama, tetapi tergantung dari pola asuh yang diberikan. Dan juga pemahaman orang tua terhadap anak zaman sekarang. Itu yang kita harus pahami dulu. Orang tua itu ada yang paham dengan bagaimana cara mendidik anak sekarang. Yang kedua, ada yang tidak paham. Jadi makanya tetap orang tua, sebagai orang tua kita harus banyak belajar. Saya pribadi juga sebagai orang tua harus banyak belajar. Saya sering itu menonton Ibu Aisyah Dahlan. Nah itu sangat bagus tuh masukan-masukan beliau. Bagaimana perbedaan ibu-ibu, bagaimana perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan. Itu ada perbedaannya. Contoh, anak laki-laki itu, dia itu kalau dia lelah pulang sekolah, kalau kita tanya, pasti dia banyak diam. Ya, dia nggak mau banyak ngomong. Kadang kita kalau orang tua yang nggak paham, kita paksa, kamu kenapa sih? Kamu ada apa sih? Yang padahal dia sendiri nggak mau mengungkapkan itu. Beda sama anak perempuan. Anak perempuan itu dia mau bercerita.
oh aku begini tadi di sekolah, ada laki-laki tidak. Nah terkadang orang tua itu tidak paham. Iya. Makanya orang tua tuh harus banyak belajar, Dr. Eko. Berarti memang harus belajar ya. Iya, Dok, kita. iya. Dok, ini lagi dok, saya tertarik sekali nih. Jadi orang tua untuk Gen Z sama Gen Alpha sekarang kan harus di tengah-tengah ya. Iya. Nah, bagaimana kita menentukan borderline-nya, garis batas antara satu kita harus memberikan pola asuh yang disiplin nih, disiplin dan tegas. Iya. Dengan harus yang kedua adalah menyeimbangkan supaya mereka tidak depresi atau kena mental dengan pengajaran kita. Nanti maksudnya kalau terlalu dimanjakan, ya. Melunjak, betul. Tidak bisa diatur, ya kan? Tapi kalau terlalu keras jadi stres. Gimana kita memilih itu borderline garis batas yang itu? Pertama itu memang ini sama kita berarti sama-sama belajar ya Dr. Eko ya. Nah, jadi misalnya nih kita kan pasti dalam satu rumah ini untuk anak-anak punya aturan. Oke. Contoh ya kan, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah untuk anak laki-laki ini kan pasti dia akan tambah dewasa. Iya betul. Ya. Dengan bertambahnya dewasa ini kan perubahan sikapnya akan banyak. Ya kan. Nah, jadi kalau saya biasanya mana yang aturan yang harus dia ikuti aturan itu, mana yang kita bisa maafkan aturan apa yang kita maafkan untuk anak ini. Contoh kan pertama masalah sekolah. Ya kan? Pertama itu masalah sekolah, jangan masalah sekolah ya, masalah di rumah, ya kan? Kita buat aturan itu kalau bisa kita buat aturan itu bersama. Contoh gini. Ayah ibu akan menetapkan suatu aturan yang tertulis untuk abang dan dedek misalnya. Pertama masalah di rumah. Yang pertama untuk mencuci piring harus bergantian. Jadi kita menerapkan itu. Nah, yang berikutnya bangun tidur harus jam berapa? Ya kan? Belajar harus jam berapa? Main HP itu harus dari jam berapa sampai jam berapa? Bolehnya berapa jam? Gitu ya, dan hanya boleh berapa jam, ya kan? Nah, terus sholat harus 5 waktu. Jadi kita menerapkan aturan itu kalau bisa tertulis. Karena kalau kita menerapkan aturan itu hanya secara verbal, terkadang pasti nggak dikerjakan. Nah, aturan itu kita buat kalau tidak dikerjakan berarti hukumannya apa? Nah setelah kita buat aturan itu dari orang tua, kita tanya ke mereka, setuju nggak? Nah, oh setuju. Nah, jadi contoh, jadi kayak saya nikah, saya punya anak laki-laki ya kan, SMA ya kan. Jadi saya bilang, kamu harus tidur jam segini. Kalau kamu kesiangan, berarti hukumannya ini. Yang berikutnya, kamu boleh pakai motor. Ya kan, dia kan punya motor. Tetapi naik motor itu tidak boleh seperti ini, harus begini. Kalau kamu menyalahi aturan, kamu akan kena hukuman. Nah, itu kita sesuaikan sama dia. Oh, setuju? Setuju. Oke, kalau kamu melanggar, apa hukumannya? Ini hukumannya. Udah. Jadi memang bikin kesepakatan ya dok ya? Jadi kita harus punya kesepakatan. Nggak bisa kita yang, oh kamu gini. Pokoknya harus ikut aturan papa gitu. Oh nggak bisa, nggak bisa begitu. Nah jadi kita ini boleh memberikan kebebasan, tetapi juga kita harus memberikan suatu kayak semacam kita sanksi untuk dia. Nah misalnya masalah pulang sekolah jam berapa, ya kan? Kalau kamu pulang lewat jam segini, ini sanksinya. Masalah merokok, kalau saya punya aturan sama anak saya, kamu tidak boleh merokok ya. Kalau kamu sampai ketahuan merokok, kamu akan dikasih hukuman seperti ini. Betul. Jadi dia nggak merokok, tapi dia mau mencoba, ketahuan sama kita, ya kan? Hukumannya apa tadi nak? Ini bu, oke, lakukan. Berarti hukuman berdasarkan kesepakatan. Betul, harus begitu. Kita nggak bisa tentukan. Jadi dia terima, kita pun terima. Iya betul. Nah itu caranya. Jadi kita supaya tidak sembarangan memberikan hukuman kepada anak. Oh, jadi gitu ya dok ya, menarik sekali. Berarti punishment dan aturan itu kita buat berdasarkan kesepakatan bersama. Iya, jadi bersama. Mereka tidak stres. Karena kalau kita buat aturan itu hanya pribadi, misalnya, oh
orang tua saya kayak saya, berdasarkan saya dulu kecil, saya diatur seperti ini. Nah, terus saya bikin aturan itu ke anak tanpa saya kompromi dengan anak dan suami, ya kan? Nanti anak itu bisa stres. Nah, karena kok kita dihukum seperti ini aja sendiri seperti ini ya. Gitu kan. Nah, personal jatuhnya ya. Jadi sahabat bisa kita tiru ya nanti ya. Jadi kalau misalnya mendidik anak, bikin memang kesepakatan bersama. Jadi tidak ada rasa depresi. Sebenarnya karena ke anak yang kecil juga bisa. Anak kasih contoh masalah HP ya. Iya. Anak-anak ini kan anak yang lebih kecil nih. Iya. Yang belum bisa tertulis ya. Anak misalnya dia main HP, kalau kita nggak awasi kan berjam-jam. Oke, ya? Betul. Nah, jadi kita buat kesepakatan dengan anak dengan bahasa anak. Contoh. Nih, abang mau main HP. Abang tahu nggak di HP ini nanti abang itu jadi kayak orang di rumah sakit jiwa. Kita bukan nakutin, contohkan, tapi kita siapkan videonya. Oh, ada kondisi anak-anak dirawat di rumah sakit jiwa. Abang mau nggak kayak begini? Ah, pasti dia akan menjawabkan enggak. Nah, oke. Sekarang kita buat kesepakatan ya. Iya. Papa, mama ingin abang itu boleh main HP, tapi ada jam-jamnya. Nah, kita buat itu. Nah, makanya sekarang misalnya anak di usia 3-4 tahun itu bisa kita arahkan, kita berikan dia kegiatan di luar rumah, contoh les. Banyak tadi kita ngobrol masalah les kan, ya, les musik, les vokal, les mungkin les menari, olahraga. Jadi kita penuhi itu selagi dia belum sekolah. Nah, setelah dia sudah sekolah, dia kan berarti sudah banyak nih mendalami les-lesnya. Mungkin berenangnya sudah pinter, vokalnya sudah oke, musiknya sudah oke, olahraganya sudah oke. Tinggal kita kurangi jadwalnya untuk dia pergi ke sekolah. Nah, makanya kalau saya pribadi suka anak-anak ini full day sekolah. Karena banyak kegiatannya lebih ke sekolah dibanding di rumah. Nah, kalau sekolah swasta kan banyak begitu. Kalau negeri baru diterapkan, kayaknya baru mulai 1-2 bulan ini. Baru diterapkan bahwa sekolah dari Senin sampai Jumat, tapi masuk dari pagi pulang jam 3 atau jam 4. Oke dok, menarik sekali. Ini kita baru dangkal nih dok, masalah stres, kemudian stresor pada anak. Apa sih dok perbedaannya nanti antara stres, kemudian depresi, atau bahkan sampai ke gangguan psikotik? Gimana cara kita membedakannya? Sebenarnya kalau stres itu kan nggak jauh beda dengan depresi sebenarnya. Depresi ya, tapi kayak depresi ini kan dia ada tahap-tahapnya. Ada depresi ringan, depresi sedang, ya kan, depresi berat. Depresi berat itu terbagi lagi menjadi depresi berat tanpa gejala psikotik dan depresi berat dengan gejala psikotik. Depresi ringan sedang ini gejalanya hampir sama. Ya, mereka ini tidak disertai dengan adanya psikotik. Dan depresi ringan sedang ini masih bisa kita berikan semacam psikoterapi dan obat antidepresan dengan dosis ringan. Nah, kalau yang depresi berat itu dengan psikotik dan tanpa gejala psikotik, ini yang perlu kita berikan terapi secara secara rutin. Ya. Nah, perjalanan sampai ke psikotik itu biasanya dimulai dari depresi dulu. Ya, depresi kita ini ada fase-fasenya sebenarnya dok ya. Ada fase kalau kita garis secara yang pertama tuh pertama di mana fase manik di atas. Fase manik dulu ya. Kalau kita buat kurvanya. Di bawah fase manik itu ada di fase manik apa sih dok? Fase manik? Manik itu berarti kita yang mungkin yang sering marah-marah, ya kan. Terus energi kita yang suka berlebih, ya kan. Yang moodnya juga gampang berubah, gitu kan. Macam-macam lah ya. Nah, terus kalau ada lagi di mana itu fase normal. Fase normal itu adalah kayak kita ini kan normal nih. Di bawahnya normal itu di mana fase depresi. Nah, disitulah awalnya mulainya itu
fase psikotik ini. Psikotik itu sama dengan manik biasanya ya, hampir sama dengan manik. Tapi manik itu juga ada yang psikotik, ada juga yang tidak psikotik. Biasanya dimulai dari depresi dulu, nanti ada di mana orang ini bisa ke garis normal, bisa dia ke manik. Makanya kalau dari fase depresi ini supaya dia bisa ke normal, dia harus kita obati dulu. Nah, jika misalnya obat ini tidak teratur, dia bisa menjadi manik. Nah, dari manik dia bisa jadi bergelombang seperti ini. Iya. Nah, jadi dari depresi berat ini, depresi berat itu kan gejalanya ada yang salah satu clue-nya adalah ingin bunuh diri. Baru keinginan bunuh diri ya? Ya, ingin bunuh diri dan ingin melakukan juga. Oke. Satu itu. Itu depresi ya? Ya. Yang keduanya sudah mulai adanya halusinasi. Oh, ini yang psikotik ya, Dok? Ya, yang psikotik. Nah, kalau dia tidak ada psikotik tetapi dia sudah mulai mau bunuh diri atau melakukan bunuh diri, itu dia namanya depresi berat tanpa gejala psikotik. Tapi kalau sudah ada halusinasi berarti depresi berat dengan gejala psikotik. Nah, depresi itu bisa juga kita arahkan ke arah gangguan mood atau bisa juga kita sebut dengan gangguan afektif bipolar. Oke, jadi berarti gangguan afektif bipolar itu adalah depresi yang sedang. Dia enggak berat masuknya. Oh, berat, termasuk berat ya? Termasuk berat. Oke, termasuk berat. Ya. Nah, kalau depresi dengan sedang tuh ya sama yang kita bilang tadi, stres. Masih bisa kita kendalikan sendiri lah gitu. Misalnya putus sama pacar nih, anak remaja. Ya. Remaja dia putus sama pacar, sedih, nangis. Tapi dia nggak ada perubahan perilaku yang sangat sangat berat. Kalau malas makan, Dok? Sampai dia malas makan? Ya, malas makan tapi dia masih mau makan nggak? Oh iya, masih mau makan. Nah, itu masih lapar mah dia makan aja kalau ya. Sampai dia nggak bisa tidur, nggak mau ngapa-ngapain, aktivitasnya terganggu, itu sudah depresi berat. Batasnya berapa lama, Dok, waktunya? Dia itu kalau dia itu hanya sudah lebih dari 1 bulan, termasuk depresi berat. Oke, berarti kalau misalnya baru putus sama pacar, dia burung 2 minggu, misalnya anak-anak kita nanti nggak masalah ya? Ya, minimalnya kita memberikan suatu edukasi terhadap dia. Iya, konseling bisa kita bawa ke psikolog. Nah, nanti psikolog bilang, ini kayaknya harus ke psikiater nih, baru kita bawa. Atau kita bawa ke psikiater pun juga nggak masalah. Nanti dari psikiater kan dilihat, oh coba deh kita konseling deh, kita psikoterapi lah supaya dia bisa kita obatin. Nah, tapi kalau sampai dia sudah mulai ada gangguan tidur, gangguan emosi, gangguan mood, itu udah berat. Udah berat itu. Contohnya mungkin pada kasus-kasus seorang anak yang ibunya baru meninggal misalnya ya, mungkin bisa, Dok ya. Kalau putus sama pacar mungkin masih ringan sedang mungkin jatuhnya ya. Ada juga yang berat putus sama pacar. Ada ya? Ada lah. Karena sekarang ini anak-anak ini pacaran ini kadang-kadang kita nggak bisa ngawasin, Dok. Iya. Kita makanya sebagai orang tua nih harus sangat menjaga anak kita, Dok. Karena dengan adanya gen Z, gen alpha ini dan informasi dari media itu sudah banyak. Oh, tentang pacaran seperti apa, tentang ini seperti apa. Yang kita takutkan kan mereka kan ke pergaulan bebas jatuhnya. Iya, betul. Biasanya kalau sampai mereka sudah sampai ke pergaulan bebas, nah pas putus, depresinya jadi berat. Karena kita nggak tahu mungkin mereka udah ngapain, kita kan nggak tahu. Betul. Nah, dan rata-rata kalau saya perhatikan dari anak-anak remaja sekarang, kalau kita nggak awasi ya udah jauh mungkin. Makanya kita harus pengawasan khusus. Ya, berat ya, Dok ya? Ya. Berarti kalau depresi ringan ya kemudian itu konseling saja. Kemudian kalau udah jatuh bukan konseling saja, kita lihat kondisinya. Atau kalau udah jatuh ke gangguan tidur, misalnya gangguan emosi, itu udah jatuh ke berat, harus cari cepat dokter Nanda ke Hermina ya, Dok ya? Boleh, sakit Hermina. Siap, Hermina. Oke, nanti berarti bisa sahabat semua mungkin yang punya anak remaja, hati-hati ya kalau misalnya ada gejala-gejala depresi pada anak-anak kita. Kalau sudah sampai ke tahap berat ya jangan sampai tahap berat dulu ya, Dok ya.
ringan dan sedang aja cepat konsultasikan ke psikiater Iya. gitu ya. Karena kan gini dok, maaf juga ada informasi tadi saya juga. Biasanya juga ada gangguan fokus pada anak. Lupa saya Fokus tinggal juga. tuh. Iya. Kalau misalnya kita punya anak nih, ada laporan dari guru. Mm-mm. Kenapa nih anak nih kok kayaknya selalu murung, kalau belajar itu tidak cepat menangkap, Mm-mm. yang biasanya dia tuh pintar, tapi sekarang kok nilainya turun. Oh gitu. Biasanya dia pintar sekarang turun ya. Ya, tanda kutip ada apa? Ada sesuatu. Nah, bisa jadi masalah. Kan kita nggak bisa menentukan juga ini masalah dengan teman, tidak bisa, mungkin juga masalah keluarga. Oke. Ya. Berarti butuh terapi terapi apa istilahnya? Antidepresan ya. ketika sudah Kalau sudah berat ya? sudah ada berat, kita bisa kasih antidepresan. Ya kan? Kalau dia sudah ada gangguan tidur, bisa kita kasih antidepresan yang ada efek sedasinya, supaya bisa tidur. Ya kan? Nah, kalau misalnya dia juga sudah mulai ada halusinasi, berarti kita kasih antidepresan dan kita kasih antipsikotik terpaksa. Itu udah jatuh ke psikotik ya, dok atau ya? Sekarang ini juga ada yang namanya sejenis antipsikotik yang sudah ada juga masuk di situ antidepresannya. Obat-obatan itu, dan juga ada lagi masuk mood stabilizer-nya. Jadi nggak perlu banyak-banyak sebenarnya obatnya. Seperti itu. Ada mood stabilizer juga ya, dok ya? Iya. Jadi dia obatnya itu sudah, kalau dulu kan zaman dulu belum ada obat yang gabungan seperti itu. Kalau dulu kan pasti antidepresan dikasih, antipsikotik dikasih, ya kan? Mood stabilizer untuk anti emosinya juga dikasih, ya kan? Nah, kalau sekarang nggak, bisa tergabung semua masuk obatnya. Banyak obat-obat itu perkembangannya sudah bagus. Baik, jadi dok, kita udah ngomong tadi tentang depresi yang dari ringan, sedang, sampai berat. Kita sekarang agak lebih fokus ke yang dengan gejala psikotik, dok. Pertanyaan saya, dok, bisa nggak seseorang itu mendapatkan gejala psikotik tanpa adanya tekanan dari eksternal? Misalnya harus depresi dulu, kan ini depresi berat dulu, kemudian baru jatuh ke psikotik, atau bisa nggak, paling tekan-tekan ringan aja, tapi udah psikotik bisa? Biasanya nggak bisa. Biasanya mereka memang dari tekanan yang berat dulu, karena tekanan depresi yang berat dan tidak ada jalan untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Dia pendam sendiri, dia pendam sendiri, dia pendam sendiri. Nah, karena depresi berat itu kan banyak aja asal dari mana. Contoh anak yang dengan trauma dengan berat. Contoh mungkin diperkosa dari kecil, anak yang sering dipukul dari kecilnya, ya kan. Orang tua yang keras mendidiknya, pukul, udah gitu juga anak ini nggak dididik secara baik. Orang tua yang awalnya juga orang tuanya dari orang tua yang bermasalah, ternyata ke anak yang bermasalah. Anak ini kan memendam berarti. Ya kan, memendam terlalu lama, depresi terlalu lama, akhirnya udah sampai ke gangguan yang sangat tidak bisa kita tolerir. Contoh gangguan psikotik, gangguan emosi, ingin bunuh diri dan lain-lain. Itu kan harus kita rangkul, harus kita obatin. Makanya dok ya, mungkin beberapa kali kita ingat ya kasus beberapa tahun ini ya, ada beberapa, bahkan bukan sudah tidak remaja lagi, dok ya, bahkan sudah mahasiswa kan, itu bunuh diri dengan cara gantung diri. Berarti kan dia sudah lama tuh memendamnya. Tetapi yang kita sayangkan, kok ke situ larinya. Nah, kalau kita kan zaman dulu nih, kasus bunuh diri kan masih jarang zaman kita kan, karena orang berpikir untuk melakukan itu. Anak sekarang ini karena apa? Karena dari media informasi. Makanya saya suka bilang kan, saya nggak paham, nggak ada masalah dengan TikTok ya. Tetapi kalau bisa Mbok ya di TikTok itu ya dengan informasi-informasi yang bagus untuk anak-anak muda sekarang ya. Kadang tentang film-film juga, yang film-film bunuh diri itu kan ditonton sama anak-anak. Caranya begini ya, berarti kita harus seperti ini. Ini media informasi. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus memilih-milih film apa yang baik ditonton sama anak kita. Baik. Memang input yang dirasakan oleh anak kita sekarang itu memang beragam ya dok ya, dari yang baik sampai ke yang sangat tidak baik.
Dok, dulu Hmm? image-nya Mm-mm. kalau ke psikiater Hmm? atau ke dokter spesialis jiwa itu gila. Ya. Nah, tapi kan sekarang kan nggak seperti itu, Dok, ya. Enggak. Nah, jadi mungkin layanan seperti apa saja mungkin yang mungkin kita berikan di psikiater ya, Dok? Oke. Kalau dulu kan memang ke orang gila aja ya mindsetnya. Kalau sekarang ini sudah banyak yang psikiater tangani. Yang pertama memang gangguan psikotik, ya kan? Oke. Gangguan psikotik itu seperti skizofrenia, ya. Terus gangguan afektif bipolar, episode kini manik dengan gejala psikotik, episode kini depresi dengan gejala psikotik. Ada lagi diagnosa dengan depresi gejala psikotik dan depresi tanpa gejala psikotik, ya kan? Nah, yang berikutnya itu pasien-pasien dengan gangguan depresi, ya, pasien-pasien dengan gangguan cemas, pasien-pasien dengan gangguan susah tidur, ya, pasien-pasien dengan gangguan susah konsentrasi belajar. Juga termasuk ya, Dok, ya? Termasuk Gangguan konsentrasi betul. belajar, ya itu harus juga. bisa kita konsultasi ke psikiater ya, Dok? Iya, tuh gangguan anak-anak dengan gangguan autis. ADHD juga. Hiperaktif itu ke kita juga. Yang berikutnya orang-orang tua, gangguan apa? Gangguan demensia. Oh, demensia juga? Iya, demensia juga ke kita. Seperti itu ya. Nah, udah gitu pasien-pasien dengan adiksi. Ketergantungan terhadap narkotika. Itu larinya juga ke kita. Jadi banyak sekarang Dokter Eko cakupan yang kita tangani ini banyak sekarang. Ya, jadi sekarang ini yang lagi banyak sekali itu tadi kasus gangguan afektif bipolar karena trauma atau PTSD, ya. Terus juga dengan gangguan anak-anak dengan gangguan konsentrasi. Itu sangat banyak sekali saat ini. Terus juga gangguan kecemasan itu sangat banyak juga, ya kan? Terus gangguan dengan afektif bipolar itu sangat banyak. Banyak ya, Dok, sekarang ya? Iya. ADHD, autis juga banyak. ADHD sama autis ya? Betul. Nah, Dok, tadi dokter menyinggung sedikit tentang adiksi terhadap obat. Iya. Nah, sejauh mana, Dok, batasan psikiater dalam menangani pasien dengan adiksi? Kan ada wewenangnya BNN apa sih? Iya, BNN. BNN ya. Kemudian ada peran psikiater di situ dan ada peran agama misalnya di situ. Iya. Bagaimana, Dok, pembagian kerjanya? Jadi pasien-pasien jika seseorang itu kena adiksi, ya kan? Yang pertama itu peran kita sebagai psikiater adalah untuk mengelola berarti kan perilaku si pasien. Karena biasanya pasien-pasien dengan gangguan adiksi itu tidak kurang itu mengalami adanya gangguan psikotik, Dr. Eko. Gangguan psikotik, gangguan emosi. Nah, jadi tahap kita sebagai psikiater itu kita obati, ya. Kalau untuk peran konselor sebagai untuk menangani si pasien adiksi yaitu untuk merehab. Rehabilitasi ya? Ya, direhabilitasi karena pasien-pasien adiksi ini itu wajib direhabilitasi. Ya kan? Nah, supaya bisa bagus kondisinya, ya kan? Nah, yang berikutnya peran agama di sini juga kita butuhkan yaitu untuk pendalaman secara secara islaminya itu kan. Apa istilahnya itu supaya psikisnya itu bisa kita bantu dari segi agama, ya kan, rohani supaya bagus. Nah, tapi yang pasti itu adalah peran itu adalah psikiater dan si konselor sebagai rehabilitasi. Sebagai rehabilitasi, ya, Dok. Memang kalau sekarang ini banyak ya, Dok, jenis narkotika dan bahan-bahan adiksi yang sangat gampang ditemukan. Iya. Dok, sebagai orang tua, gimana cara supaya kita tahu nih anak kita nih mulai ada gejala-gejala terhadap penyalahgunaan narkotika misalnya? Apa mungkin yang bisa kita lihat ya sebagai nanti kalau misalnya kita nih mendapatkan si anak kita nih mungkin satu dia sering begadang, ya kan?
Adiksi itu bukan dari obat juga, Dokter Eko. Dari gadget juga bisa adiksi jatuhnya. Oh iya, adiksi gadget juga ya? Iya, ada adiksi gadget. Sering main gadget nggak berhenti sampai nggak tidur, ya, nggak mau sekolah, atau nanti dapat informasi dari sekolah anak sering bolos, ya, emosi tinggi, marah-marah di rumah, sering banting-banting, sering ngamuk dan lain-lain, ya kan? Itu kita perhatikan juga kok badan tambah kurus kayaknya gitu. Karena biasanya kan memang orang adiksi itu kan makan nggak mau. Iya. Sukanya dia lebih mungkin ngobat terus kayak begitu. Itu perlu kita periksakan coba. Nanti kalau kita dapatkan anak kita seperti itu, kita pancing sama anak ini. Kamu mau nggak diperiksa kencingnya? Biasanya kalau anak kita takut diperiksa kencingnya tuh kita curigain tuh. Curiga ya. Kalau dia bilang dia nggak mau, kita paksa. Ya baru ini dok saya berarti ya baru kepikiran saya berarti. Jadi adiksi itu berarti tidak hanya narkotika sekarang ya dok ya, gadget juga. Iya. Nah itu yang paling banyak malah dok sekarang. Iya. Berarti kalau ada gangguan konsentrasi, malas, terus lihat gadget terus, itu sudah jatuhnya udah adiksi ya dok? Kita belum bisa tentukan dia adiksi, kita periksa dulu dok. Kan. Nah, biasanya kalau yang adiksi gadget itu tuh sampai ini dia tuh, sampai mau pinjol-pinjol untuk apa tuh namanya itu kalau yang game online. Oh beli token-token itu ya? Iya sampai puluhan juta. Nah, itu sudah adiksi jatuhnya. Sudah adiksi. Ya, kalau dia nggak adiksi hanya main gadget biasa kan dia nggak sampai seperti itu. Masih bisa lah, misalnya mau main game. Tapi kalau misalnya udah habis ininya, ya udah. Berarti kalau nggak ada uang, ya udah nantilah kumpul lagi uang. Ini kan sampai pinjol-pinjol. Oh. Banyak yang gitu pasien ada. Banyak ya dok ya? Banyak. Kalau sampai nggak tidur dok, itu termasuk adiksi belum ya? Bisa jadi kita bilang adiksi karena sampai nggak tidur melek terus ya, main handphone gitu ya. Kecuali ini kemarin ini ada beberapa yang memang ada pekerjaannya tuh yang harus main game untuk mendapatkan uang. Memang dibayar. Memang itu gamers beda. Ya gamers tuh beda. Gamers edisi dia. Tidak kita bilang edisi. Ya kalau edisi ini udah nggak ada duit, maksain diri sampai pinjol. Ya kan sampai habis-habisan kayak begitu. Oke dok. Berarti kalau kita sudah menemukan suatu gangguan adiksi terhadap sesuatu, misalnya terhadap gadget misalnya tadi, gimana dok? Psikiater memberikan metode untuk penyembuhan. Apakah cukup dengan konseling atau butuh dengan terapeutik seperti obat-obatan? Iya. Jadi kami pernah menemukan pasien yang adiksi dengan main gadget waktu itu ya. Kebetulan mahasiswa juga. Nah itu yang sampai matanya pun juga bermasalah karena dia matanya sampai begini, dia nggak tidur masalahnya kan. Nah akhirnya sudah dibawa ke psikiater tapi tanpa direhab tidak bisa. Karena dia sudah ada gangguan marah-marah, halusinasi, bicara sendiri seperti itu sambil bermain. Oh sampai ke halusinasi gitu? Iya sampai ke halusinasi gitu kan. Nah akhirnya saya sarankan waktu itu untuk rehabilitasi. Ya, saya direhab dan ditangani juga sama saya karena dia sudah ada gangguan ke arah psikotik waktu itu. Tetapi untuk penanganan adiksinya itu dengan rehabilitasi. Ya, dia seorang mahasiswa kebetulan. Dan itu sudah menggunakan obat-obatan berarti ya dok? Iya, obat psikotik. Dia bukan adiksi obat ya, tapi adiksi gadget. Iya. Oh, itu kita sudah memberikan antipsikotik ya dok? Iya, karena ada gangguan memang psikotiknya. Halusinasi, bicara sendiri, marah-marah, dan nggak bisa tidur, gelisah. Iya. Berarti udah sampai seperti itu ya dok ya? Iya. Nah itu yang perlu kita rehabilitasi. Nah jadi memang di zaman sekarang musuh kita tidak hanya narkotika ya untuk anak-anak, ternyata gadget juga ya sampai seperti itu. Baik dok. Mungkin untuk terakhir dok, mungkin dokter bisa memberikan closing statement atau edukasi kepada masyarakat dengan orang tua mungkin yang mempunyai anak-anak remaja sekarang Gen Z sama Gen Alpha, bagaimana cara supaya terhindar dari stres, depresi, gangguan afektif bipolar, bahkan sampai ke tahap psikotik dan adiksi seperti itu. Jadi kalau saya akan memberikan suatu edukasi ya,
pesan-pesan kepada orang tua, khususnya orang tua zaman sekarang, dengan kondisi anak-anak kita ini adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha. Ya, tolonglah kita sebagai orang tua mau belajar dan mau memahami jiwa anak, khususnya anak-anak sekarang ini yang memang tidak bisa kita berikan suatu edukasi yang hanya sebentar. Ya, jadi contohnya sekarang ini orang-orang tua cobalah, kan sekarang ini ada TikTok, ya, ada YouTube. Nah, cobalah orang tua mau belajar. Kalau orang tua nggak bisa pergi seminar untuk belajar dengan para ahli, coba tontonlah edukasi-edukasi yang baik bagaimana cara mendidik anak supaya anak kita tidak mengalami adanya gangguan depresi, tidak mengalami namanya adanya gangguan afektif, dan anak ini juga bisa tidak mengalami dengan gangguan semacam gangguan adiksi gadget atau adiksi-adiksi yang lainnya. Nah, yang intinya tuh saya minta orang tua sebagai orang tua mau belajar. Itu kuncinya mau belajar. Tapi kalau kita sebagai orang tua tidak mau belajar, ya kita nggak akan bisa merubah anak kita menjadi lebih baik. Baik. Ya, jadi itu pesannya mau belajar. Mau belajar ya, mau Dok, ya. Tahu gitu lah ya. Karena dunia berubah terus. Betul, ya, betul. Dan kita harus adaptasi. Kita mau belajar sesuai dengan zamannya. Nah, itu. Oke, luar biasa, Dokter Nanda. Kita sudah berbicara banyak, tapi memang sepertinya kita butuh waktu lebih nanti ya, Dok, ya. Mohon karena nanti yang mau kita bahas tuh banyak sebenarnya ya. Nggak kalau mungkin kalau kita urutkan waktu nggak bisa sejam, 2 jam, 3 jam gitu loh. Kayaknya sepertinya kita nanti butuh episode berikutnya ya, Dok. Insya Allah. Jangan kapok diundang ya, Dok. Enggak. Oke, baik. Sahabat semua, demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Nanda. Sekarang kita masuk kepada segmen terminologi. Baik, sahabat semua, nanti Dr. Nanda akan memberikan 2 terminologi atau kata sulit yang mungkin sahabat bisa nanti cari tahu, kemudian mengetik di kolom komentar dan jelaskan apa yang dimaksud dengan terminologi ini. Kepada komentar yang terbaik dan terpilih nanti, tim akan memberikan apresiasi. Silakan ketik sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oke, Dok, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat semua 2 terminologi. Ya, yang pertama adalah tolong dijelaskan apakah jenis-jenis gangguan afektif bipolar. Dia itu ada 3, ya. Terus yang berikutnya apa pengertian tentang PTSD, dan PTSD itu termasuk dari jenisnya itu karena penyebabnya apa. Ini gampang PTSD. Nah, PTSD itu terjadi karena apa maksud saya? Nah, yang pertama gangguan afektif bipolar itu ada 3 yang gampang ya. Nah, itu apa saja? Baik, mungkin sahabat bisa dijelaskan nanti tentang gangguan, yang pertama tentang gangguan afektif bipolar, ya. Dan yang kedua, dan apa itu PTSD. Ya, nanti boleh diketik di kolom komentar. Ya. Baik, sekian sahabat untuk bincang-bincang dengan Dr. Nanda SPKJ pada hari ini, dan mohon untuk terus mendukung channel kami ini untuk dapat terus berkembang dengan cara komen, kemudian share ke komunitasnya, dan berikan like dan subscribe sehingga kami terus dapat berkembang. Sampai jumpa.